Olive lagi di rumah, dia lagi mau menjemput program IVF kedua kan? Lu IVF juga kan? Iya. Itu Ci Olive pas sebelumnya. Heeh. Kan gue kan sama nih ceritanya. Gue tuh nikah 4 tahun nggak punya anak. Sama ya? Lo berapa tahun? 4 tahun juga. 4 tahun juga. Heeh. 4 tahun nggak punya anak. Terus kita berusaha dengan sangat amat buat punya anak. Jadi gue Izin ya, bonek kaki. boleh ya? Boleh. Gue pengen banget. Kayak kita udah berusaha, udah inseminasi, udah segala macam. Sama. Terus IVF yang pertama kali gagal, udah sempat gagal baru sukses lagi. Si Olive pas yang lo mau IVF itu, gue tuh chat-chatan sama Si Olive. Oh berarti barengan? Enggak, Si Olive tuh nanya-nanya kan gue udah sukses duluan, kan Oh, gue udah lu punya duluan anak. Terus ya. si Olive tuh nanya ke gue, Rif dokter mana, gimana segala macam. Ngobrol banyak gue sama Olive. Lo tau kan perjuangan cewek IVF itu kan harus disuntik hormon tiap malam apalah segala macam. Itu bini gue tuh mental udah kenal lah. Soalnya dari yang tadinya kurus jadi gendut gara-gara itu kan hormonnya, terus moodnya naik turun segala macam. Sampai yang IVF pertama kita itu gagal. Jadi pertama insem dulu, insem nyobain 4 atau 5 kali gitu. Nggak berhasil, akhirnya IVF. IVF itu gue dapet lah 2 tuh yang sel gue yang bagus lah dari banyak. Telurnya dapat berapa? Banyak. Gue lupa ada berapa, tapi yang terbaik itu 2 yang disarankan sama dokternya. Endingnya kan? Endingnya disimpan 2. Di mana nih lu IVF ya? Bunda. Oh sama. Jadi pada saat apalagi namanya lu cuma dapat 2 itu langsung berhasil? Enggak, jadi yang pertama itu gagal. Coba yang pertama gagal, mental bini gue tuh kena gitu loh. Karena kan IVF itu kan udah mentok usaha terakhir pasangan suami istri buat dapetin anak. Kalau IVF-nya udah gagal, berarti itu udah tidak ada yang bisa dilakukan lagi kan? Paling ngulang kan? Paling ngulang. Nah, dan itu capek nih, nunggu kasih tau lo itu kalau IVF begitu, istri itu hancur cuy. Lo yang nyuntikin bini lo siapa? Dia sendiri. Gue yang nyuntikin tiap malam. Jadi kan gue takut jarum nih, gue suntik-suntik. Terus akhirnya gagal. Akhirnya dia karena kena mental segala macam, dia tidak mau lagi nyoba. Oh. Jadi udah nggak mau nyoba nih, sampai nggak mau lagi gitu. Akhirnya 1 tahun kemudian, 1 tahun nih recovery-nya. Lo tau sendiri kan orang di sosmed kayak yang, oh ini udah nikah 3 tahun kok belum punya anak. Komen-komen itu kan banyak kan yang... Lo kena tuh? Kena. Sampai ada satu momen tuh, adalah komen suka tiap gue posting apa, komen gitu kayaknya udah nikah nggak punya anak segala macam, bini gue kena mental segala macam kan. Lu nggak belain bini lu gitu? Belain. Lu ada mau balas komen? Tapi ada satu waktu itu yang belain yang keras banget, Arab. Arab belain. Iya kan, kita kan emang dulu kan main bareng deket kan. Oh, sekarang udah enggak ya? Main. Main. Berarti hubungan sama Reza Arab aman ya? Aman. Pengen gue cari benturan-benturannya. Nggak bakal ketemu, nggak ada masalah apa-apa. Udah intinya kayak gitu. Akhirnya sisa 1 kan. Akhirnya gue bilang sama ke bini gue kayak gini, ya udah ini kita coba terakhir deh. Ini setelah 1 tahun mentalnya udah balik lagi. Akhirnya bini gue bilang, ya udah deh ini kita IVF, tapi gue nggak mau ada orang yang tahu. Kita diem aja. Terus akhirnya dia bilang ya udah dia mau cobain sekali, tapi udah nggak berharap lagi tuh karena yang pertama gagal kan. Akhirnya ya udah ini gue cobain sekali lagi, tapi kalau misalnya gagal udah aku mau liburan aja kemana gitu. Terus jadi nggak mau jadi punya anak gitu maksudnya? Kan kena mental pak, udah disuntik, udah nyoba pola-matik segala macam, gagal kan. Kalau gagal kedua kali kan mentalnya jadi kena lagi. Akhirnya gue bilang ya udah coba terakhir kali, coba yang kedua. Alhamdulillah berhasil. Oh langsung dapat. Terus gue nazar kalau misalnya itu berhasil, suatu saat gue akan mencari orang yang susah punya anak, akan gue biayain dia IVF sampai punya anak. Sekarang lagi gue lakukan nih. Oh. Ini jadi sekarang gue lagi jadi ada pasangan suami istri gitu yang udah nikah berapa tahun. Ngangguk lu yang dibiayain. Kan. Jadi ini sekarang lagi jalan nih. Sekarang lagi progres, lagi jalan, dia lagi gue biayain untuk dia bayi tabung. Serius lu? Weh, tepuk tangan dong, gila keren banget ya. Masa gue berdasar juga ya? Di podcast ini kita berdasar ya? Saya juga berdasar. Salaman. Kan kita berbagi rezeki. Oh iya. Soalnya kan nggak semua orang seberuntung ya, kita ada budgetnya untuk bayi tabung. Cuman kan kalau yang nggak ada budgetnya kan bayi tabung kan mahal pak. Mahal. Jadi, berapa ya habis ya, sekitaran berapa ya? Ratusan sih. Ratusan, 200-300 ada lah ya? Iya segituan. Ada sih duit gue. Oke, deal. Podcast kali ini kita bernasar juga kalau program IVF-nya Ci Olive berhasil untuk menjemput anak kedua ini. Karena Ci Olive kemarin udah mau nyerah. Karena usia kan. Jadi gue denger dia ngomong ke gue, katanya, yang pokoknya kalau ini nggak berhasil udah ya, aku udah nggak mau lagi. Pasti. Karena sakitnya minta ampun. Pasti. Capeknya minta ampun kan.
Oke, sebagai bentuk support ya kepada para wanita dan pejuang termasuk pada istri gue sendiri. Berarti ini kenapa tiba-tiba ada nazar ya? Oke, gue ikutin Armu, dia inspire me. Buat semua yang nonton, nih jadi saksi kalau misalnya berhasil nih. Dan ini akan ketahuan dalam 1 bulan ke depan. Gue janji gue akan bantu satu pasangan untuk program bayi tabung. Dan satu aja. Satu dulu ya. Satu dulu. Kalau gue ada rezeki, gue bisa tambah 2, tapi 1 dulu. Dan semoga doa kalian nanti dijabah di kolom komentar. Amin. Ya. Jadi akhirnya lu dapat kesempatan untuk program ini, terus lu nggak kontenin si pasangannya? Enggak. Maksudnya gue nggak ngejar kontennya sih, karena kan emang niatnya kan pengen bantu kan. Maksudnya, lu nggak mau flexing kebaikan gitu? Soalnya kan flexing harta benda kan udah, ya kan? Gue tuh nggak pernah flexing. Ya buat orang, kolom komentar gue isinya ada beberapa yang ngomong gitu. Males sama aja nih. Ada orang-orang bikin konten di rumah. Gue juga bikin konten di rumah. Kebetulan rumah gue mewah. Emang salah gue? Kayak itu udah itu. Iya sih. Enggak flexing, apa adanya aja lah, apa adanya. Oke, ya susah juga kan lempar kamera ke sini. Waduh, harga 2 miliar. Lempar ke sini harga 2 miliar. Ya sudah lah. Tapi intinya kita berdua kan tahu lah rasanya tekanannya belum punya anak segala macam. Iya. Jadi gue pengen bantu orang yang lagi mengalami yang sama. Tapi lu sempat pernah mengalami mikir lu mandul nggak? Enggak, kan kita ngecek. Nah, ini gue ngecek. Jadi ada deg-degannya juga waktu itu. Yakin deh lu mau cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Ini gue belum pernah cerita loh. Ini beneran gue belum pernah cerita kalau yang ini. Iya. Gue sama bini gue itu ngecek ke dokter kan, dan sebenarnya gue dan bini gue itu tidak ada penyakit apa-apa. Nggak ada yang kenapa-kenapa. Oh, nggak ada. Jadi emang dokternya bilang waktu itu emang kayaknya ini stres dan terlalu sibuk kerja. Oh, kecapean aja? Kecapean, jadi problemnya nggak ada. Cuman gue bingung kayak, kok udah 4 tahun maksudnya kayak begitu. Akhirnya kita memutuskan yang pas yang kedua, 2 bulan gue nggak ngambil job apa-apa, bener-bener kayak, oke deh kita 2 bulan ini bener-bener kita di rumah aja, udah kita happy-happy aja, nggak ngapa-ngapain segala macam. Biar nggak capek? Biar nggak stres dan capek juga, dan berhasil. Emang kuncinya kayaknya emang nggak boleh stres sih. Betul. Dan nggak boleh capek sih. Sama, gue juga akhirnya dapet itu. Jadi kan kalau problem gue tuh masalahnya di sperma. Jadi Ciolif juga nggak ada masalah. Ternyata memang kuncinya ada, nggak boleh capek dulu. Jadi ternyata gini, kenapa orang tuh sulit juga punya anak itu selain ada faktor lain. Ini adalah faktor yang paling penting adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi kalau dua belah pihak ini sama-sama enak gitu, jadi energinya positif, itu bisa ngebantu untuk bisa punya anaknya juga. Lo kan ngerasa nggak capek, tapi kan Ciolif capek lakinya lo. Iya memang sih dia agak capek gitu, tapi kan kita berusaha untuk bikin dia jangan tambah capek kan gitu. Karena kan dia capek ngeliatin gua kemana-mana kan. Kalau kita istirahat semua segala sesuatunya tuh nanti jadinya bagus gitu.